Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin ya rabbal alamin. Kali ini, mudzakarah kita kali ini, kita akan belajar bersama terkait tasawuf cinta. Jadi judul daripada video kali ini adalah tasawuf cinta. Kita membaca merujuk pada buku ataupun kitabnya Muhammad Amin Al-Qurdi, yaitu Tanwirul Qulub. Kalau di kitab kami yaitu di halaman 485. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ialah satu fasol fil mahabbati, di dalam menerangkan mahabbah, cinta, wasyauqi dan kerinduan, wal wajdih dan rasa, ya, sukacita lah, wijdan. Ajma'atil ummatu, para ulama mufaqqat, ala anna hubballahi wa rasulihi, atas sesungguhnya mencintai Allah dan utusannya, fardu ainin, ialah fardu ain, ala kulli ahadin, atas tiap-tiap masing-masing individu, wajib ain mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu, ialah paling ekstrim, paling tegas, hubban, cintanya, lillahi, kepada Allah. Waqala, dan Allah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Waqala, dan Allah berfirman, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikutiku, mengikuti aku. Faidahnya apa? Yuhbib, maka akan membalas cinta, kum, terhadap kalian, Allahu, siapa Allah. Jadi membuktikan cinta kepada Allah yaitu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas cinta kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, salah satu dari kalian tidak diklaim sebagai hamba yang beriman, hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, hingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai, min ahlihi, daripada keluarganya, wa malihi, dan hartanya, wan nasi, dan manusia, ajma'ina, seluruhnya. Jadi kita masuk mukmin yang benar, yang sejati, apabila kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah itu melebihi daripada kecintaan kita kepada keluarga kita, harta kita, dan manusia seluruhnya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari fi sahihi, di dalam sahihnya. Sekarang langsung pada apa itu cinta.
Wal mahabbatu, adapun cinta, ialah mailut tabai, condongnya tabiat, perangai, ila syai'i, mengarah pada sesuatu yang ia cintai, likaunihi ladzizan, karena sesuatu yang ia cintai tersebut sudah menjadi kenikmatan, indal muhibbi, di sisi orang yang mencintainya. Itu mahabbah namanya. Jadi ketika objek cinta kita sudah menjadi kenikmatan bagi kita, maka itu mahabbah. Fa'in ta'akkada, maka apabila menjadi kokoh zalikal mailu, kecondongan itu, wa qawiyah, dan menjadi kuat, sumiyah, maka kecondongan itu berubah nama menjadi sobabatan, sumiyah sobabatan, menjadi sobabah. Kenapa? Linsibabil qalbi, karena tertuangnya hati ilaihi, terhadap objek cintanya, bil kulliyati, dengan sepenuhnya. Jadi kalau hanya condong pada objek cintanya, kemudian objek yang ia cintai menjadi keladzatan, maka itu mahabbah. Tapi ketika sudah kecondongan itu semakin kokoh dan kuat, sehingga hatinya tertuang sepenuhnya kepada objek itu, maka menjadi sobabah. Fa'idha qawiyah, dan apabila menjadi kuat lagi, maka dari sobabah sumiyah, diberi nama, kecondongan itu diberi nama gharaman, gharam. Apa itu gharam? Gharam itu menetap, dengan kerinduannya. Li'annahu, karena sesungguhnya zalikal mail itu, kecondongan itu, yulzimul qalbah, memantapkan al-qalbah, terhadap hatinya, yalzamul qalbah, menetapkan terhadap hatinya, kaluzumil gharimi, sebagaimana mantapnya ataupun menetapnya orang yang sedang merindu, nggak hilang-hilang, meskipun secara zahir menjauh dengan objek cintanya, jauh dari objek cintanya, tapi di dalam hatinya masih ada saja menetap, maka itu gharam, nggak bisa hilang. Faidha qawiyah, maka apabila menjadi kuat lagi, sumiyah, maka kecondongan itu berubah nama, diberi nama ishqan, yaitu ishqun. Dari gharam menjadi ishqun. Apa ishqun? Ai ifratan, yakni melampaui batas, fil mahabbati, di dalam cinta. Jadi bukan cinta, tidak hanya sekedar cinta, tapi ekstrim, sampai melampaui batas, tidak kenal batasan. Yang penting dia selalu dekat dengan apa yang ia cintai, batasan apapun yang diterobos, namanya ishqun. Faidha qawiyah, maka apabila kecondongan itu menjadi kuat lagi, sumiyah, maka diberi nama syaghafan, syaghaf. Apa itu syaghaf? Syaghaf itu adalah kecondongan itu sudah mengakar dalam hati. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya kecondongan itu yasiluh, ialah sudah sampai, ila syawafil qalbi, terhadap jantung hatinya, min dakhilihi, dari dalamnya hati tersebut. Jadi sudah mengakar ke dalam jantung hati, ke paling dalam ini. Faidha qawiyah, maka apabila kecondongan itu menjadi kuat lagi, sumiyah, maka diberi nama tatayyum. Jadi dari syaghaf menjadi tatayyum. Apa tatayyuman? Tatayyum ay ta'abbudan, yakni menghambakan diri terhadap apa yang ia cintai. Masya Allah, dia bukan hanya cinta, tapi sudah menghambakan dirinya pada apa yang ia cintai. Li'annahu, karena sesungguhnya, yasirul muhibbu abdan,
Jadi yang mencintai itu menjadi budak, menjadi hamba lil mahbubih, bagi yang dicintainya. Fayakunu zalikal muhibbu, maka posisi ataupun kondisi ya orang yang mencintai tersebut adalah mutayyaman, hamba ataupun hamba yang dihambakan, yang betul-betul menjadi hamba, ma'muran yang selalu diperintah. Jadi apa yang dia lakukan murni bukan dari dirinya, tapi dari orang yang dia cintainya, ataupun dari objek cintanya. Kalau yang dicintainya bukan orang, misalnya Allah misalnya. Orang cinta kepada Allah kalau sudah mutayyam, cintanya sudah tatayyum, maka apa yang ia lakukan, yang ia fikirkan, yang ia renungkan itu selalu sesuai dengan yang diperintahkan oleh yang dicintainya. Wa mughraman, dia sudah terbalut oleh kerinduan, bahkan maksuran, ia sudah tertahan sebagaimana orang yang sudah tertahan dalam sel, dalam penjara cinta, tertahan oleh cintanya, tertawan. La yakirru lahu qararun, dia sudah tidak mempunyai prinsip pribadi ataupun ketetapan pribadi. Wala yufarriqu, dan sudah tidak bisa membedakan lagi bainan nafi'i wad-dharri, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya, karena sudah terbelenggu, terpenjara dengan cintanya, sudah menjadi narapidana, penghuni penjara cinta. Wala tahsulu haqiqatul mahabbati, dan hakikat cinta ini tidak akan dapat diraih minal abdi, dari seorang hamba, li rabbihi, terhadap Tuhannya, illa ba'da salamatil qalbi, kecuali setelah mendapatkan keselamatan hatinya selamat min kaduratin nafsi, dari beberapa kotoran hati. Fa idza istaqarrat mahabbatullahi fil qalbi, apabila sudah menetap nyata kecintaan kepada Allah di dalam hati, kharajat mahabbatul ghairi, maka keluarlah, sirnalah kecintaan terhadap yang lainnya. Li'annal mahabbata, karena sesungguhnya cinta itu adalah sifatun, sebuah sifat, muhriqatun, yang membakar, tuhriqu kulla syai'in, yang membakar segala sesuatu, laisa min jinsiha, membakar segala sesuatu yang dari selain jenisnya mahabbah itu sendiri. Nah, sekarang wa alamatuha, tanda daripada mahabbah, cinta itu cinta seperti apa, tanda-tandanya, ciri khasnya.